Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Seorang anggota BRIMOB tewas dianiaya OTK di Kabupaten Jayawijaya. 2 senjata dibawa kabur pelaku. Mobil dinas dicuri, pelaku malah kecelakaan. Bawang merah dan cabai di Mimika mahal. Pasokan bawang merah di Timika menipis sehingga harga bawang merah kembali naik. Sejumlah pedagang di pasar sentral mengatakan terpaksa menaikkan harga karena pasokan bawang berkurang. Sebelumnya bawang merah dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih menurut pedagang di pasar sentral masih normal dengan kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Bawang merah sekarang 70.000. Nggak main tumpuk jadi. Iya, maksudnya ya bisa melayani 5.000, 10 sesuai dengan keadaan, langsung ditimbang. Toh nanti per kilo 70 dapatnya berapa gitu. Ya. Sudah ada 1 bulan lah. Sudah 1 bulan dari 50 ke 70. Akan stok naik juga. Bawang putih standar. Masih standar. Iya, masih 35 di antara 35.000, 40.000. 20.000. Selain bawang merah, cabai dan tomat juga naik. Saat ini cabai dijual Rp70.000 per kilogram, sementara tomat dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, pasokan tomat memang berkurang sehingga harganya naik. Pasokan tomat biasanya didatangkan dari Pulau Jawa. 50. Ya cenderung baru-baru kan sampai 60. Ya toh, ini sudah turun 50. Mungkin standar 50 terus ini. Karena barang stok kan dari Bula. Dari Bula, Kabupaten Bula, dari daerah mana itu, Maluku kan? Terus bagian dari Makassar. Mungkin 1 bulan ke depan nih rencana dari Jawa juga mudah-mudahan bisa turun. Ada kontainer sudah mulai pesan dari Surabaya toh. Itu karena apa sih? Karena bulan-bulan begini petani-petani ini kan hujan kurang. Akhirnya petani pemasok atau petani-petani juga itu kurang lah ibaratnya toh, pada nggak jadi panen, gagal panen begini. Tapi sudah mulai naik cenderung sekarang 70.000. Bulan-bulan 2 bulan yang lalu sampai 30, 40.000. Sementara harga cabai per kilogram bisa mencapai Rp100.000. Walaupun harga cabai dan tomat mahal, namun permintaan tetap tinggi karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di Merauke tidak hanya menyebabkan antrean panjang di SPBU, tetapi juga berdampak terhadap pengecer BBM yang berada di pinggir jalan. Penjual BBM eceran kini harus berpikir keras menambah pemasukan karena mereka dilarang berjualan BBM jenis Pertalite atau BBM subsidi. Penjual BBM eceran dianggap salah satu biang kerok kelangkaan BBM. Walhasil, omset para penjual BBM eceran ini menurun drastis. Soal larangan jual Pertalite di mana, Bu? Dari mana? Di forum, sama ada polisi yang kasih tahu. Oh, ada polisi yang kasih tahu ya. Oh. Jadi sudah berapa lama tidak jualan, Bu? Ya ada seminggu Pak itu. Sudah seminggu ya. Tapi pendapatannya menurun tidak jual ini. Sangat menurun. Sangat menurun. Karena kita kalau kios-kios kan kita memang banyak. Tapi kadang kita begadang sampai jam 12 malam. Makanya itu kalau kita begadang sampai jam 12 malam sudah ada bensin. Kan bensin itu lancarnya malam Pak. Iya. Kalau pagi siang tidak karena ada ini toh. Ada pom bensin ya. Kalau malam makanya itu kadang kita begadang sampai jam 12 malam. Kalau ada bensin kan orang sengaja beli bensin, beli yang lain juga. Tapi kalau tidak ada, aduh sepi sekali. Kadang juga ada orang mau beli bensin, dia marah-marah, kenapa ibu tidak jual bensin? Ya kita dilarang Pak. Kadang dia bilang baru kalau pembensin buka sampai 24 jam boleh. Larangan ini sudah dikeluarkan Kepolisian Merauke sejak pekan lalu.
Meskipun demikian, antrean mobil untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU bahkan semakin panjang karena akar persoalan penyaluran BBM tidak dibenahi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan polisi diterjunkan untuk menyingkirkan sampah yang mengotori kawasan pesisir pantai dan laut Kota Sorong. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Bayangkara ke-76. Bersih-bersih ini juga melibatkan instansi terkait dan warga sekitar, sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Karena kami menilai untuk pantai di saat ini perlu kita perhatian khusus, terutama masalah kebersihan, supaya masyarakat sadar tidak membuang sampah sembarangan. Karena pantai takut tercemar, di mana pantai di wilayah Sorong Kota ini di pusat kota. Jadi kita membersihkan di wilayah pesisir pantai hingga di wilayah pelabuhan, supaya masyarakat sadar tidak membuang sampah pada tempatnya, terutama dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76. Kawasan Pantai Sorong merupakan kawasan wisata yang indah, namun belakangan kotor akibat sampah yang berserakan, khususnya sampah plastik. Wisatawan diminta tidak membuang sampah sembarangan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.